Bagian-bagian terakhir berarti hanya tinggal 2 minggu kita selesaikan pembahasan kita 33 hal yang harus kita mengerti tentang kerajaan Allah. Dan hari ini kita mau bicara kerajaan Allah dan menjadi teladan. Sama-sama bilang sama saya, menjadi teladan. Bilang sama sebelah saudara, sudah menjadi teladan? Nggak ada yang bilang amin? Mulainya A, belakangnya men. Amin gitu. Sudah menjadi teladan? Insya Allah pendeta. Saya harap demikian. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ciri yang pasti apa saudara? Ciri yang pasti kalau kerajaan Allah di dalam diri kita, maka kerajaan Allah tidak menolong kita menjadi orang yang agamawi. Tapi kerajaan Allah akan memampukan kita menjadi teladan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, kerajaan Allah memampukan saya menjadi teladan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, kerajaan Allah memampukan saya menjadi teladan. Ya. Jadi ada banyak orang pikir, pendeta, hidup Kristen bisa masuk surga aja udah mujizat pendeta. Hidup Kristen bisa masuk surga aja pendeta, udah anugerah pendeta. Hidup Kristen tuh berat. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, suruh sabar, suruh berserah, suruh berdoa, suruh andalkan Tuhan. Gak boleh ini, gak boleh itu, berat. Tetapi saya mau bilang, kerajaan Allah bukan sekedar mengarahkan kita menuju surga. Karena selalu saya bilang, kerajaan Allah memastikan kita menjadi warga sorga yang terus dapat menjadi terang sementara kita di muka bumi. Kita bukan sekedar orang Kristen yang sedang berjuang menuju sorga, tapi kita orang Kristen yang sudah diubahkan menjadi warga sorga untuk menjalankan misi Allah sementara kita ada di muka bumi. Untuk menjalankan apa? Misi Allah. Ada banyak orang yang masih deg-degan dan doanya, Tuhan tolong saya supaya masuk surga. Kenapa saya selalu yakinkan bahwa saudara adalah warga sorga? Supaya saudara fokus bukan lagi bagaimana saya masuk sorga. Karena selalu saya bilang, ada 3 kelompok manusia di muka bumi. Yang pertama, orang-orang yang tidak peduli sorga. Saya mau tanya sama saudara, ada nggak orang-orang yang nggak peduli sorga? Halo? Gak bisa begitu Yura. Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Gak bisa begitu Yura. Sebab aku lebih cinta bapaknya daripada dia. Parah lu kolektor barang antik. Jadi ada 3 tingkatan orang masuk surga. Yang pertama apa? Orang-orang yang tidak peduli dengan apa? Surga. Orang-orang yang merasa surga hanya hayalan. Karena kalau ada surga dan neraka, bagaimana mungkin? God is a good God. Lalu dia ciptakan neraka, gak mungkin. Dan ada orang yang sampai hari ini masih tak yakin bahwa surga itu hanya ilusi. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang siap buat apa saja untuk masuk surga. Orang yang siap buat apa saja untuk masuk surga pasti masuk surga enggak? Belum tentu. Karena masuk surga bukan hanya soal tekad tapi soal kebenaran. Tapi yang ketiga, bukan lagi orang yang sekedar ingin masuk surga dan berjuang, tapi orang-orang yang sudah yakin dia masuk surga dan dia mau membawa banyak orang ke surga. Tanya sama sebelah saudara. Coba tanya sama sebelah saudara, kira-kira dia 1, 2 atau 3? Saya berdoa, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita sudah ada pada level tertinggi. Kita bukan sekedar berjuang masuk surga,
Tapi kita sudah pasti memiliki kerajaan sorga. Karena itu kita mau menjadi terang, kita mau menjadi saksi, kita mau menjadi teladan, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang kepada anak rohani yang bernama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah apa? Teladan. Sama-sama bilang jadilah teladan. Sama-sama bilang sama saya, jadilah teladan. Sehingga orang yang mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya, dia bukan lagi berpikir apakah saya masuk surga, tapi apakah saya bisa membawa jiwa ke surga. Sama-sama bilang saya harus bawa jiwa. Bagaimana dengan menjadi teladan? Makanya Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 21. Sebab itu aku menasihatkan kamu, apa saudara? Turutilah teladanku. Kalau kita nggak ngerti, kita pikir Paulus is a songong preacher. Ini kalau Paulus hidup zaman sekarang, habis dia. Kalau Paulus hidup zaman sekarang gimana saudara? Habis dia. Dimaki-maki sama orang-orang yang menyebut dirinya apologet, yang kerjaannya hanya ngeritik sesama pendeta, sesama hamba Tuhan. Habis dia pasti. Hamba Tuhan yang songong, hamba Tuhan yang sombong. Dia tadinya bukan orang percaya, sekarang dia menjadi percaya. Tadinya dia pembunuh, jangan-jangan dia penyusup. Habis, saya percaya habis dimaki-maki dia. Karena nggak banyak orang ngomongnya begini. Saudara, kalau ada orang tiba-tiba bilang turutilah teladanku, wah, langsung rame itu di YouTube itu. Sesama pendeta juga yang nyerang. Jangan pergi ke gereja situ. Itu pendeta cuma cari nama, itu pendeta cuma sombong. Kalau Paulus hidup zaman sekarang, trending topik dia. Jangan-jangan dia dilaporin juga penistaan agama, saudara-saudara, oleh sesama orang Kristen, saudara-saudara. Ngerti gak maksud saya? Karena istilah ini gak populer. Tetapi justru kita harus belajar. Nanti saya buktikan bahwa Paulus is not a songong preacher. Paulus bukan murid yang songong, saudara-saudara. Nanti saya jelaskan. Tapi dia seorang yang punya keyakinan karya Allah dalam hidupnya. Dia yakin the kingdom of God is in me. Dia yakin jalannya benar. Dia yakin dia tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan. Dia hidup seturut kehendak Allah. Karena itu dia berani bilang, sebab itu aku menasihati kamu kepada jemaatnya di Korintus, turutilah apa? Teladanku. Bu, ibu bisa bilang sama anak perempuan ibu, turutilah teladanku. Bu, ibu bisa doa untuk anak laki-laki ibu, mama doain supaya kamu dapat istri yang seperti mama. Bisa bu? Atau sebaliknya, aduh nah, mudah-mudahan lo jangan dapet istri kayak gua nah, yang cerewetnya minta ampun, yang nuntut. Pak, Bapak bisa doa untuk anak-anak wanita? Nah, Papa doain supaya kamu dapat suami seperti Papa. Aduh pendeta jangan pendeta. Gak ada yang bilang amin, gak ada yang apa, semua pasrah aja, udah terserah pendeta lah. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center minimal bisa ngomong sama anak-anaknya, turutilah teladan Papa, turutilah teladan Mama. Bu, kalau anak laki-laki ibu dapat istri seperti ibu,
Kira-kira ibu bahagia atau tertekan, Bu? Ya mau nggak mau saya bilang bahagia lah pendeta. Ya tapi laki lu udah tertekan. Pak, kalau anak-anak perempuan bapak punya suami seperti bapak, kira-kira bapak beruntung nggak, Pak? Aduh jangan pendeta, aduh jangan gitu. Mudah-mudahan udah dia kayak pendeta aja lah, hidupnya benar-benar lah gitu. Paulus berani bilang turutilah. Mulai hari ini saya mau mengajak saudara sebagai otokritik untuk berpikir. Kalau anak-anak saya turuti teladan saya, kira-kira hidupnya benar gak? Kalau anak-anak saya turuti teladan hidup saya sebagai mamanya, sebagai papanya, minimal dari mereka dulu, apakah hidup mereka menjadi luar biasa? Paulus berani bilang turutilah apa? Teladan kau. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center dia menyadari ada kerajaan Allah dalam dirinya sehingga dia bisa berkata turutilah teladanku. Ayo lihat selanjutnya. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Jadi kepada jemaat di Korintus, Paulus mengutus Timotius sehingga jemaat yang sudah sungguh-sungguh ini, karena kalau saudara lihat di Korintus banyak pelajaran-pelajaran berharga, banyak doktrin-doktrin iman Kristen itu adanya dari kitab Korintus. Tetapi ada a serious problem bahwa mereka sudah cukup rohani, tapi seringkali hidup mereka belum bisa apa? Diteladani. Ingat Paulus ngajarin teladan kepada siapa saudara? Timotius. Paulus menyebut Timotius sebagai sebab itu hai anakku. Jadi buat Paulus jemaat di Korintus bukan butuh lagi doktrin teologi ya, mereka butuh kehidupan yang luar biasa. Sama-sama bilang kehidupan yang luar biasa. Kadang-kala pengetahuan Alkitabmu udah cukup bagus. Saking bagusnya engkau bisa marahin istri pakai ayat. Saking bagusnya engkau bisa tegur suami pakai ayat. Saking bagusnya pengetahuan Alkitab, saudara-saudara bisa kritik hamba Tuhan, saudara bisa kritik semua orang pakai ayat. Tapi pengetahuan tanpa kehidupan yang bertanggung jawab, pengetahuan tanpa kehidupan yang bisa diteladani adalah ketimpangan. Apa saudara? Ketimpangan. Karena yang saya percaya pengetahuan harus dibarengi dengan kehidupan yang dapat diteladani. Saya harap saudara ngerti ini. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Dengan lain kata, yang mampu meneladani kehidupanku, bukan hanya mengetahui pengetahuan yang kusampaikan kepadamu. Ia akan memperingatkan kamu, perhatikan baik. Nah ini kuncinya ini. Kenapa Paulus berani ngomong turutilah teladanku? Kenapa saya menyebut sikap Paulus ini bukan sikap yang songong? Tapi kenapa saya menyebut sikap ini sikap yang luar biasa? Aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu, bukan sekadar tentang pengajaran-pengajaran, karena pengajaran buat jemaat di Korintus sudah hebat. Tapi ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang apa? Kuturuti dalam Kristus Yesus. Jadi dengan lain kata Paulus bilang, turutilah teladanku karena aku menuruti Kristus. Sampai di sini sudah jelas? Manggut kayak apa kayak? Saya udah semangat begini. Mana? Jangan begitu Yura.
Yura itu siapa? Jemaat sebelah. Makanya bergaul dalam kehidupan. Kurang gaul lu. Kira-kira sampai sini jelas nggak? Apa yang jelasnya? Yang Yuranya atau yang firmannya? Yang jelas. Oh, udah tahu pendeta Yura. Yang nyanyi itu kan pendeta, aku bisa membuatmu jatuh cinta meskipun kau tidak mencintai aku. Kesian banget tuh orang hidupnya. Duh, saya aja dengar cerita itu pengen nangis, saudara. Dia pengen membuat orang jatuh cinta padahal orang itu nggak cinta padanya, tinggalin. Berat banget hidup lu. Ribet hidup lu. Kayak dunia cuma satu-satunya aja. Orang udah nggak cinta, lu masih bikin dia jatuh cinta. Abis itu dilepeh lu. Udah nggak usah nangis. Ada yang ngeliatin saya. Pengalaman. Jelas gak sekarang? Paulus bilang, turutilah teladanku. Aku mengirimkan Timotius kepadamu yang bagiku anak kekasih. Dia yang akan mengajarkan kamu, dia akan memberitahukan kepadamu bagaimana aku hidup menuruti Kristus. Dengan lain kata, Paulus mau bilang, untuk tingkat pengetahuan rohani you are okay. Dan saya berani bilang, karena saya setiap minggu menyampaikan firman. Setiap hari saya menyampaikan firman dalam semangat pagi. Setiap minggu saya sendiri menyampaikan firman yang buat saya bukan murahan. Karena setiap kali saya membaginya dalam serial-serial khotbah yang buat saya sebetulnya mengandung pengajaran Alkitab yang cukup berat. Sehingga saya berani katakan, untuk level pengetahuan saudara oke. Tetapi sekarang saya mau seperti apa yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Sehingga Paulus bisa mengirimkan Timotius kepada jemaat di Korintus untuk beritahu dalam pengetahuan rohani you are okay. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kehidupan yang menjadi teladan, ujung-ujungnya engkau hanya akan menjadi pengkritik. Pak, punya istri yang ngerti firman enak gak Pak? Ada enak, ada gak enaknya pendeta. Ngotbahin saya terus pendeta. Mertua-mertua punya menantu yang ngerti firman enak gak? Ya ada enaknya, ada enggaknya juga, ngeritik terus pendeta. Bu, punya suami yang ngerti firman enak gak Bu? Ya ada enak, ada enggak enaknya. Ngeritik terus saudara-saudara. Jadi kalau pengetahuan Alkitab saudara masih sudah pakai untuk mengkritik orang, menyerang orang, ngomongin orang, level lu masih cetek. Level lu apa saudara? Masih cetek. Pokoknya kalau pengetahuan cuma dipakai untuk nyerang orang, kritik orang, buat saya itu masih cetek. Ada pepatah, padi itu makin berisi makin orang pengetahuannya makin tinggi, kelihatan dari apa? Hikmat dan kebijaksanaannya. Setuju nggak sampai di sini? Seorang dokter yang hebat nggak akan kritik semua orang. Tapi seorang dokter yang hebat, siapapun yang datang kepada dia, dia bisa menyelesaikan persoalannya. Amin. Tapi biasanya yang baru jadi dokter, yang senang kritik sana kritik sini, nyerang sana nyerang sini. Setuju? Ya. Jadi kalau pengetahuan Alkitab kita masih kita pakai untuk nyerang dan kritik orang, saya beri nama level lo masih cetek. Hanya sama sebelah saudara, level lo udah dolong atau masih cetek? Orang Manado bilang level lo tuh masih tofor atau dolong. Nah, tofor tuh cetek. Ya. Karena
yang Paulus mau bilang sama Timotius, sekarang kau didik jemaat yang ada di Korintus supaya dapat menjadi teladan. Yang setuju sama saya, kepalkan tangan kanan saudara, bilang saya harus bisa jadi teladan. Paulus berani bilang turuti teladanku. Tapi di sisi yang lain dia bilang aku kirim Timotius, yang bagiku anak yang kekasih. Dia akan mengajarimu bagaimana aku hidup mengikuti Kristus, meneladani Kristus. Ayo lihat selanjutnya. Sengaja di ayat ini saya mau sudah ngerti betul gitu. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi fokus pemberitaannya Paulus apa? Keseimbangan antara pengetahuan dan kesiapan menjadi teladan. Sama-sama bilang sama saya, pengajaran Paulus adalah keseimbangan antara pengetahuan dan kesiapan menjadi teladan. Kira-kira setuju sampai di sini? Siap? Siap? Ah, itu dia. Ah, ayo lanjut. Ya. Tetapi ada beberapa orang apa? Yang menjadi sombong. Kalau cuma modal pengetahuan, ujung-ujungnya jadi apa? Sombong, songong, nyebelin, saudara ya. Karena mereka menyangka, nah mainnya di mana? Asumsi. Mereka menyangka bahwa aku tidak akan lagi datang kepadamu. Dengan lain kata, wah kita ini udah lulus nih, pengetahuan kita udah yang paling hebat nih, kita udah jemaat yang paling luar biasa nih. No, yang Paulus bilang untuk pengetahuan kamu oke, tapi kamu mesti go to the next level. Ada orang yang gak peduli sorga, ada orang yang mencari sorga, tetapi ada orang yang apa? Membawa orang lain ke sorga. Amin. Ayo lanjut. Tetapi aku akan datang segera kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Paulus itu di satu sisi kalau kita nggak ngerti, kita pikir ini orang kok belagu banget sih, turuti teladanku. No, itu bukan bagian dari belagu. Itu bagian dari saya bukan orang munafik. Saya ngerti dan saya praktekkan. Tetapi saya juga meneladani Kristus. Makanya dia bilang, aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendaki. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang apa? Kekuatan, ketangguhan mereka. Mereka siap nggak? Bukan hanya pengetahuan, tapi juga kesiapan menjadi teladan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, bukan cuma konsep-konsep doang, tetapi dari kuasa yang mengubah, kuasa yang memampukan kita menjadi teladan, kuasa yang membuat kita menang atas segala tipu daya muslihat iblis, kuasa yang mengalahkan setiap kesombongan, keangkuhan, dan merasa diri yang paling hebat dan paling benar. Makanya saya berani ambil judul kerajaan Allah dan kesiapan untuk menjadi apa? Teladan. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Artinya, if you are so stubborn, kalau kamu begitu kepala batu dan merasa kamu udah lebih dari semua orang, mau aku datang pakai cambuk, mau aku datang dengan kasih, mau aku datang dengan hati yang lemah lembut, engkau tetap ada pada pemikiranmu. Jelas sampai di sini? Klik. Nah, karena itu saya simpulkan begini, jika kita mau jujur, maka dunia kita sedang ada dalam krisis. Dunia kita sedang ada dalam krisis. Program-program semakin hebat, para pemimpin semakin luar biasa, sistem dikembangkan semakin dahsyat. Yang namanya computerize, yang namanya AI semakin canggih.
Bahkan apa yang tidak pernah bisa kita pikirkan 30-40 tahun yang lalu, sekarang begitu mudah teknologi dapat menciptakannya. Setuju? Tetapi bukan berarti dunia makin baik, karena dunia sedang ada dalam krisis. Lalu sudah tanya sama saya, krisis apa itu? Nah, saya catat minimal ada 4 krisis yang serius. Yang pertama, krisis iman. Orang sekarang beragama tapi tidak beriman. Makanya kerjaannya saling menjatuhkan, saling menyerang, saling mengkritik, saling memaki, saling menghina, saling mengkafir-kafirkan. Karena mereka punya iman tetapi mereka tidak punya Tuhan. Saya percaya Tuhan bukan Allah yang mengajar kita menghina, merendahkan, menjatuhkan, memaki, membuat orang lain tidak berharga. Iman membuat kita jadi berkat. Siapa tadi yang bilang amin? Ada sepeda nggak di sini? Tolong kasih sepeda. Jarang ini punya jemaat yang hebat begini. Saya percaya iman menjadikan kita orang-orang hebat. Makanya Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Hari-hari di krisis yang utama, meskipun pembangunan rumah ibadah seringkali ada masalah, tapi hari ini harus saya tegaskan, krisis terbesar hari-hari bukannya kurangnya jumlah bangunan gereja, bukan kurangnya bangunan masjid, bukan kurangnya bangunan wihara, bukan kurangnya bangunan-bangunan rumah ibadah. Kurangnya adalah orang yang beribadah dan menjadi teladan. Setuju? Karena krisis yang pertama, krisis apa? Iman. Orang beribadah menjadi semakin egois. Bagaimana saya diberkati, bagaimana saya sukses, bagaimana saya. Tapi saya percaya iman justru membuat kita menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya, iman menolong saya menjadi berkat. Yang kedua, krisis apa yang terjadi? Krisis kepercayaan diri. Nah, iman sama kepercayaan diri dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang punya iman pasti yakin Tuhan tolong dia. Kenapa sekarang banyak orang khawatir? Kenapa banyak orang istilah sekarang bilang kena mental? Kenapa banyak orang sekarang pengen bunuh diri? Kenapa banyak orang sekarang ingin membuktikan diri dengan minuman, dengan mabuk, dengan judi, dengan segala sesuatu. Jadi dia mau buktikan, dia mau lari dari semuanya. Karena nggak punya kepercayaan diri. Kalau udah panik dikit, pesta. Kalau udah panik dikit, lari ke narkoba. Panik dikit, hidup dengan hal duniawi. Hari ini saya cuma mau bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Yang setuju sama saya, kepalkan tangan kanan saudara, bilang, Yesus tempat pelarian terbaik saya. Jadi orang kalau punya iman pasti punya kepercayaan diri. Daud gak gentar kan waktu menghadapi Goliat. Dia bilang dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Yusuf gak lari dalam segala apapun. Dia bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dia punya apa? Keyakinan diri. Yang ketiga, krisis yang terjadi hari-hari ini adalah krisis karakter. Kalung salib makin banyak dijual di mana-mana. Tapi yang kawin cerai makin tinggi. Betul? Perselingkuhan makin tinggi. Dulu kalau bilang perempuan selingkuh, aduh udah gak ada harganya. Sekarang malah naik harga, saudara. Dulu kalau udah dibilang janda, udah janda. Hah? Sekarang, janda loh. Janda lah naik keras. Amin, janda-janda.
Udah Bu, nggak usah mikir. Ada ibu-ibu mikir, apa saya jadi janda aja ya? Enak aja Bu. Jadi sekarang ada krisis apa? Karakter. Orang ke gereja tapi tetap nipu. Orang ke gereja tapi maki orang. Orang ke gereja tapi ngomongin orang. Orang ke gereja tapi sombongnya minta ampun, egoisnya minta ampun. Karena krisis sekarang adalah krisis karakter. Yang pertama krisis apa? Iman. Yang kedua krisis apa? Kepercayaan diri. Yang ketiga krisis apa? Apa saudara? Karakter. Makanya Alkitab bilang, di dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, krisis yang terjadi lewati iman, kepercayaan diri, karakter, ujung-ujungnya yang dipukul apa? Nah, ini dia, kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga. Kalau suami karakternya hancur, istri karakternya hancur, korbannya apa? Keluarga. Makanya tingkat perceraian hari-hari ini tidak pernah dijumpai sebelum-belumnya. Padahal kalau kita perhatikan, dulu mama papa kita, listrik nggak ada, TV hitam putih, anak 6, anak 7. Dan jarang kalau kita pikir dulu orang bercerai, padahal tiap hari ketemu. Sekarang ketemunya sebentar berkelahi. Kalau dulu setiap maghrib anak 1, setiap maghrib anak 2, 14 maghrib anak 14. Sekarang ketemu mata biru, ditempeleng lakinya. Nanti suami tewas diracunin istrinya. Aduh, Papa, zaman sekarang jangan berani coba-coba dibikinin kopi sama istri Pak. Diracunin lu. Ibu-ibu juga hati-hati sekarang. Kalau suami tiba-tiba bikinin kopi, bilang dalam nama Yesus. Tetesin dulu, kasih anjing dulu minum. Kalau anjingnya gak mati baru lu minum. Aduh. Makanya sekarang keluarga bukan lagi menjadi tempat yang bahagia. Istri sibuk mengkritik suaminya. Istri sibuk bagaimana merubah suaminya, menasihati suaminya. Suami juga sibuk mengkritik istrinya. Boleh nggak? Rumah tangga kembali kita bangun dalam damai sejahtera. Saya percaya orang kalau ada kerajaan Allah dalam dirinya, dia nggak senang mengkritik. Dia senang melengkapi untuk menjadikan semuanya lebih indah, dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi ingat ya, dunia kalau kita mau jujur memang tambah modern, tapi sebetulnya sedang ada dalam apa? Krisis. Krisis iman, krisis kepercayaan diri, krisis karakter, dan krisis apa? Kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga. Klik. Saya pelajari semua krisis ini bisa terjadi dimulai dari apa? Keteladanan. Anak-anak seringkali udah gak bisa melihat orang tua sebagai teladan. Orang tidak bisa lagi melihat orang beragama sebagai teladan. Dan selalu saya bilang, kalau kita orang Kristen yang menyebut Yesus satu-satunya juru selamat, yang percaya kita warga sorga, sudah tidak bisa menjadi teladan. Terus pertanyaan saya, dunia mesti lihat siapa? Saya suka dengar orang sekarang bilang, oh jangan lihat saya dong, lihat Yesus. Nggak kelihatan Yesus bos. Yang kelihatan cuma anaknya. Kalau anaknya kelakuannya begal nggak jelas, orang nggak bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Saya berdoa setiap kita bisa jadi teladan. Taruh tangan kanan sudah di dada, bilang saya harus jadi teladan. Kalau kita masih beragama, agama hanya membuat kita berjuang masuk surga.
Tapi kalau kerajaan Allah dalam hidup kita, maka yang terpancar kasih, damai, sukacita, pengharapan, kemuliaan Tuhan nyata. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebagai penutup saya simpulkan begini, klik. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, waktu jiwa kita tenang, disitulah kita menjadi teladan. Kita nggak gampang panik, kita nggak gampang emosi, kita nggak gampang membalas, kita nggak gampang nyerang orang. Kita selalu ketenangan pada kita mau kita pancarkan bagi orang yang membutuhkan. Klik. Sama-sama bilang, saya harus belajar dari Kristus. Sama-sama bilang, saya harus meneladani Kristus. Jadi seringkali kita lihat Kristus sebagai alat untuk kita masuk surga. Tapi bukan Kristus sebagai alat untuk kita masuk surga. Tapi Kristus menjadi jaminan buat kita, untuk kita menjadi terang buat orang lain. Karena Yesus bilang, akulah terang dunia. Klik. Jadi seorang baru bisa menjadi teladan. Yang pertama, jika kita menerima kuasa. Bukan sekadar kita tahu Alkitab. Coba lihat ayat ini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, sehingga kita bersaing siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berpengetahuan, siapa yang lebih mampu. No, tetapi dari kuasa. Sama-sama bilang, saya menerima kuasa. Sama-sama bilang, saya menerima kuasa. Waktu kuasa untuk mengampuni ada, waktu kuasa untuk hidup benar ada, waktu kuasa untuk bertahan, kuasa untuk setia, kuasa untuk memandang Kristus dalam hidup kita. Kita akan mampu menjadi teladan. Yang kedua, seorang baru bisa menjadi teladan jika kita memiliki teladan. Setuju? Paulus tidak mungkin bisa bilang turuti teladanku kalau dia tidak meneladani Kristus. Saudara hanya bisa sejauh orang yang kau teladani. Kalau yang kau teladani adalah pemain drakor, ya hidupmu seperti itu. Kalau yang kau kagumi hanya atlet, hanya bintang film, movie star, atau pejabat, engkau hanya sejauh orang yang kau kagumi. Sama-sama bilang sama saya hanya sejauh orang yang saya kagumi. Setuju? Saya tidak bisa bayangkan kalau kita meneladani Kristus, betapa hidupmu dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba lihat ayat ini. Klik. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan apa? Memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus mengalami karam kapal? Kenapa Paulus mengalami tekanan, mengalami siksaan, mengalami aniaya? Tapi tidak goyah. Tidak seperti Yohanes Pembaptis yang pernah goyah. Tidak seperti Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Bahkan tidak seperti Yudas yang kemudian mengkhianati Yesus. Tidak seperti Thomas yang pernah ragu-ragu. Kenapa dia tidak pernah goyah? Karena dia menuruti Kristus. Kita baru bisa menjadi teladan kalau kita memiliki. Sama-sama bilang, saya mau meneladani Kristus. Saudara-saudara ada di rumah, saya berdoa supaya ini keluar dari hati saudara, ketik live chat saudara, saya mau meneladani Kristus. Amin. Biarlah setiap kita pulang dari gereja terbakar roh kita. Saya mau meneladani Kristus. Yang ketiga, seorang baru bisa menjadi teladan jika kita mau diatur oleh kehendak Allah. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Allah. Kenapa kita nggak bisa jadi teladan? Karena kita mau ngatur dewe, saudara-saudara.
Mau ngatur apa? Sendiri. Semua pokoknya saya maunya begini. Pokoknya saya maunya begini. Yuk. Di bulan kemerdekaan ini, kita juga merdeka dari belenggu iblis. Kita merdeka dari segala belenggu-belenggu keduniawian. Tapi kita mau bilang, kalaupun yang saya pikirkan tidak terjadi, saya tetap bersemangat. Karena yang Tuhan rencanakan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Coba lihat ayat ini. 1 Korintus 4 ayat 10. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu. Bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendaki. Even though that is my plan, but if God cancel it, kalau Tuhan membatalkannya, I still know that's the best for me. Amin. Sama-sama bilang, saya mau diatur Tuhan. Siapa? Jangan diatur oleh emosi ya Pak. Jangan diatur oleh program, tapi diatur oleh Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Seorang baru bisa menjadi teladan jika kita mau selalu belajar, mengambil pelajaran yang membangun dan menjadi berkat. Jangan apa-apa khawatir, apa-apa takut, apa-apa stres, apa-apa tertekan. Tapi belajar pelajaran-pelajaran yang menuntun kita menjadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi teladan kalau sebentar-bentar kita kepahitan? Bagaimana kita bisa jadi teladan kalau sebentar-bentar kita kecewa? Bagaimana kita bisa menjadi teladan kalau kita sebenarnya tertekan dan panik? Coba lihat ayat ini. Maka aku akan tahu. Bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong. Itu betul ada perkataan orang-orang sombong. Tetapi tentang apa? There is always two sided of coin. Selalu ada dua sisi dari mata uang. Ayub bisa menjadi kecewa karena dia kehilangan segalanya. Tapi Ayub juga bisa belajar, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yusuf bisa juga menjadi kepahitan dan sakit hati. Tapi sebaliknya dia juga bisa belajar. Manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saya berdoa jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan di bulan kemerdekaan ini. Biarlah selalu yang kita lihat pelajaran positif. Pelajaran yang membangun. Pelajaran yang mengangkat iman kita. Untuk mengakui kerajaan Allah mengarahkan kita pada hidup yang menjadi teladan. Berikan tepuk tangan yang meriah.